Seorang petugas kebersihan sederhana menemukan sebuah kalung tua di kantor mewah. Siapa sangka, kalung itu membongkar rahasia besar yang menghubungkannya dengan sang CEO. Mereka bukan orang asing, melainkan saudara kandung yang lama terpisah. Bagaimana kebenaran ini mengubah hidup mereka? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna, semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Pagi itu, langit Jakarta masih berwarna abu-abu pucat. Jalanan pada dengan suara klakson bersahut-sahutan, seolah kota tak pernah tidur dan tak pernah memberi jeda pada orang-orang kecil yang berusaha bertahan hidup di dalamnya. Di sudut gedung perkantoran megah yang menjulang tinggi, seorang perempuan muda melangkah pelan sambil menghela napas panjang. Namanya Farah, berusia 24 tahun, seorang petugas kebersihan yang tiap harinya menyingkirkan sisa-sisa kehidupan orang lain di balik dinding kaca yang berkilau. Seragam hijau lusuh menempel di tubuhnya, dan sepasang sepatu kets murahan yang sudah mulai tipis solnya tetap setia ia pakai meski terkadang terasa sakit di telapak kaki. Tangannya menggenggam erat gagang sapu dengan gerakan penuh hafalan, seakan tubuhnya sudah terlatih melakukan pekerjaan itu tanpa perlu berpikir lagi. Namun, di balik gerakannya yang rutin, mata Farah sesekali menatap kosong keluar jendela besar gedung itu. Ada kerinduan yang samar, ada mimpi yang tak sempat tumbuh, dan ada luka masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Sejak kecil, Farah tumbuh di sebuah panti asuhan sederhana di pinggiran kota. Ia tak pernah benar-benar mengenal siapa orang tuanya, kecuali potongan cerita samar dari pengasuh yang menyebut bahwa ia dititipkan dalam keadaan menangis tanpa nama, hanya dengan selembar kain lusuh dan gelang kecil yang tak pernah ia lepas hingga sekarang. Gelang itu satu-satunya benda yang mengikatnya pada masa lalu yang misterius. Setiap kali ia menyapu lorong panjang yang mengkilap, Farah sering merasa dirinya seperti bayangan. Para pegawai kantor berjas rapi berjalan tergesa-gesa melewatinya, sebagian bahkan tak pernah benar-benar menoleh. Kadang ada yang mengerutkan kening karena ember dan pelnya dianggap menghalangi jalan. Kadang ada yang sengaja berbicara keras seolah ingin menegaskan bahwa keberadaan Farah hanyalah noda kecil di balik kemegahan gedung itu. Namun Farah bukan tipe yang mudah menyerah. Ia tahu, pekerjaan ini yang memberinya makan, membayar kontrakan sempitnya, dan menyisakan sedikit uang untuk ditabung. Ia punya mimpi sederhana, bisa kuliah, meski mungkin hanya di kampus swasta kecil, agar kelak dirinya tidak selalu dipandang rendah. Hari itu terasa berbeda sejak ia masuk ke dalam gedung. Ada keramaian di lobi, beberapa petugas keamanan lebih siaga dari biasanya. Beberapa staf terlihat bergegas sambil membawa map tebal, dan desas-desus beredar bahwa CEO perusahaan besar itu, seorang pria muda yang jarang sekali muncul di ruang publik, akan datang lebih awal. Bagi Farah, CEO hanyalah sosok jauh yang kehidupannya tak pernah bersinggungan dengan dunia kecil seperti miliknya. Ia hanya mendengar cerita dari rekan kerja. Katanya CEO itu dingin, disiplin, dan tak suka basa-basi. Namanya selalu muncul di berita bisnis sebagai salah satu pemimpin perusahaan termuda dan tersukses di negeri ini. Namun bagi Farah, semua itu terasa seperti cerita dari planet lain. Sambil menyapu lantai marmer yang dingin, Farah mendengarkan percakapan dua karyawan perempuan yang berdiri tak jauh dari sana. Katanya ruang pribadinya itu mewah sekali, kayak hotel bintang 5. Ucap salah satunya dengan mata berbinar. Ya iyalah, wajar dong. Dia kan masih muda tapi udah jadi miliarder. Kita bisa kerja di sini aja udah beruntung, jawab temannya. Farah hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa dunia memang tidak adil. Ada orang yang sejak lahir dikelilingi kemewahan, dan ada juga orang seperti dirinya yang harus berjuang bahkan untuk sekadar makan 3 kali sehari. Namun ia menolak terjebak dalam rasa iri. Ia lebih memilih bertahan dengan caranya sendiri. Menjelang siang, saat ia sedang beristirahat di ruang kecil untuk staf kebersihan, seorang atasan menghampirinya. Farah,
Nanti kamu bantu antar makanan ke ruang pribadi CEO ya. Restoran langganan baru saja kirim pesanan, dan butuh orang yang bawa ke atas. Farah terdiam, hampir tersedak dengan roti kering yang ia makan. Saya, Bu, biasanya kan bukan tugas saya. Ya, tapi hari ini kita kekurangan orang. Kamu bisa kan? Hati-hati, jangan sampai ada yang salah. Jantung Farah berdegup lebih cepat. Ia tak pernah membayangkan akan melangkah ke ruang pribadi seorang CEO. Baginya, itu seperti dunia yang terlalu tinggi, terlalu jauh untuk dirinya gapai. Namun tugas adalah tugas. Ia mengangguk pelan, meski ada rasa cemas yang menekan dadanya. Siang itu berlalu lambat. Farah kembali bekerja sambil memikirkan tugasnya. Dalam hati ia bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya ruang itu? Apakah benar semewah cerita orang? Apakah ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari ruangan lain? Rasa penasaran bercampur gugup menguasai pikirannya. Ketika sore menjelang, Farah akhirnya menerima nampan besar berisi makanan berkelas dari restoran mewah. Tangannya bergetar halus saat menggenggam nampan itu. Ia berjalan menuju lift khusus, sesuatu yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. Petugas keamanan menatapnya sekilas, lalu memberi izin masuk setelah memastikan pesanan memang untuk CEO. Di dalam lift, Farah berdiri kaku. Ia bisa melihat pantulan wajahnya sendiri di dinding logam mengkilap. Rambut hitamnya terikat sederhana. Wajahnya sedikit pucat karena lelah. Namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak mudah padam, keteguhan. Ketika pintu lift terbuka, lorong sunyi menyambutnya. Lampu-lampu kristal menggantung dengan cahaya lembut. Lantai karpet tebal meredam langkah kakinya. Semua terasa berbeda, seakan ia baru saja memasuki dunia lain yang penuh rahasia. Ia menelan ludah, mengatur napas, lalu berjalan pelan membawa nampan itu. Ia tak tahu, langkah kecilnya hari itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang mengguncang seluruh hidupnya. Lorong lantai atas terasa sunyi, nyaris terlalu hening bagi Farah yang terbiasa mendengar hiruk-pikuk di lantai karyawan biasa. Nampan berisi makanan masih ia genggam erat, meski telapak tangannya mulai berkeringat karena gugup. Lampu kristal di langit-langit memantulkan kilau keemasan, karpet tebal berwarna merah marun menelan suara langkah kakinya, dan dinding-dinding dihiasi lukisan besar bernuansa klasik. Semua itu membuat Farah merasa kecil, seperti semut yang tiba-tiba tersesat di istana megah. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan langkah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa ia yang ditunjuk? Mengapa tidak staf khusus yang biasanya bertugas? Dalam hati, Farah sadar bahwa ini kesempatan langka, tapi juga bisa menjadi bencana jika ia melakukan sedikit saja kesalahan. Di ujung lorong, sebuah pintu besar dari kayu mahoni berdiri kokoh. Gagang pintunya berlapis emas, mengilap hingga memantulkan wajahnya yang cemas. Di samping pintu, seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam berdiri tegak. Tatapannya tajam, wajahnya kaku, seakan setiap orang yang lewat harus melewati pengadilan tatapannya terlebih dahulu. Farah menelan ludah, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Permisi, saya diminta mengantarkan makanan untuk ruang pribadi CEO, ucapnya pelan. Pria itu menundukkan pandangan ke arah nampan, lalu menatap wajah Farah lagi. Beberapa detik keheningan membuat jantung Farah berdegup semakin cepat. Akhirnya, pria itu mengangguk singkat. Masuk. Letakkan di meja dekat jendela. Jangan sentuh yang lain. Farah mengangguk cepat, lalu mendorong pintu berat itu dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, udara ruangan itu menyambutnya, bercampur aroma kayu mahal, parfum maskulin yang lembut, dan entah kenapa ada nuansa asing yang membuat bulu kuduknya meremang. Ruang pribadi itu jauh lebih megah daripada bayangannya. Jendela kaca raksasa membentang dari lantai hingga langit-langit, memperlihatkan panorama kota Jakarta yang sibuk. Tirai tebal berwarna biru tua menjuntai anggun di sisinya. Di tengah ruangan, ada meja kerja besar dari kayu hitam berkilau, dengan kursi kulit berwarna coklat tua yang terlihat kokoh. Beberapa rak buku memenuhi dinding, dan ada lukisan keluarga besar bergaya klasik menggantung dengan megah.
Farah melangkah perlahan, mencoba menenangkan diri. Ia meletakkan nampan di meja kecil dekat jendela, sesuai instruksi. Namun, matanya tak bisa menahan rasa penasaran. Ia berusaha menoleh sekilas, hanya ingin tahu seperti apa ruang itu dari dekat. Di atas meja kerja yang besar, ada beberapa dokumen yang tertata rapi, laptop hitam mengkilap, dan bingkai foto yang tampaknya baru saja diletakkan. Farah sempat terpaku. Foto itu menampilkan seorang anak kecil dengan senyum polos, mengenakan gaun sederhana berwarna putih. Rambutnya diikat dua, matanya bulat, dan di tangannya tampak sebuah gelang mungil. Farah terdiam. Tubuhnya kaku. Nafasnya tercekat. Itu dirinya. Wajah dalam foto itu adalah wajah kecilnya. Senyum itu, rambut itu, dan gelang mungil yang masih melingkar di pergelangan tangannya hingga hari ini. Farah hampir menjatuhkan nampan kosong karena terkejut. Dadanya berdegup tak terkendali, seakan seluruh dunia berhenti bergerak. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Ia meraba gelang di tangannya, seakan ingin memastikan apakah ia tidak sedang berhalusinasi. Bagaimana mungkin foto masa kecilnya ada di sini, di ruang pribadi seorang CEO yang bahkan tak pernah ia temui? Rasa takut merambat cepat. Pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Apa mungkin ada orang yang sengaja mempermainkannya? Atau ini kebetulan belaka? Namun, foto itu terlalu nyata. Itu bukan sekadar kemiripan. Itu benar-benar dirinya. Langkah kaki terdengar mendekat dari arah pintu. Farah terlonjak, buru-buru menundukkan kepala, lalu berpura-pura sibuk merapikan nampan. Pintu berderit, dan suara berat seorang pria terdengar samar. Farah tak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan aura wibawa yang kuat memasuki ruangan. Letakkan saja di situ, lalu keluar. Suara itu terdengar tegas, dingin, dan tanpa intonasi basa-basi. Farah mengangguk cepat, meski tak berani menatap langsung. Ia melangkah mundur, namun matanya masih terpaku sesaat pada foto di meja itu. Sebelum pintu menutup, ia menangkap sekilas bayangan pria berjas rapi dengan sorot mata tajam yang penuh wibawa. Pintu menutup, dan Farah berdiri di lorong dengan napas terengah. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang berputar tanpa henti. Mengapa foto masa kecilnya ada di ruangan itu? Siapa sebenarnya CEO itu? Apa mungkin mereka memiliki hubungan yang lebih dalam daripada sekadar atasan dan bawahan di gedung ini? Sepanjang sore, Farah tak bisa fokus pada pekerjaannya. Setiap sapuan pel seakan hanya mengingatkan wajah kecil dalam foto itu. Ia merasa seakan terjebak di persimpangan antara kenyataan dan mimpi buruk. Namun satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Di dalam hatinya, sebuah dorongan mulai tumbuh. Ia harus tahu kebenarannya, meski itu berarti membuka luka lama yang mungkin menyakitkan. Dan tanpa disadari, langkah kecilnya memasuki ruangan itu telah menyalakan api takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, Farah pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat daripada beban kerja yang ia jalani. Di kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter, ia duduk bersandar di kasur tipis sambil menatap langit-langit. Nampan makanan, ruang megah, dan foto itu terus menghantui pikirannya. Ia memandang gelang kecil yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Gelang itu sudah usang, warnanya memudar, namun ikatannya tetap kokoh. Ia mengusapnya perlahan, seakan mencari jawaban. Kenapa bisa ada fotoku di sana? Siapa yang meletakkannya? Bisiknya pelan. Pikiran itu membuat matanya terasa panas. Sejak kecil, Farah sering bertanya-tanya siapa orang tuanya. Ia hanya tahu, suatu hari ia dititipkan di panti asuhan tanpa penjelasan. Pengasuh panti hanya memberi sedikit petunjuk. Seorang bayi dengan gelang mungil, menangis tanpa henti, dan tidak pernah dijemput kembali. Farah tumbuh dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab, berusaha menutupnya dengan kerja keras. Namun kini, pertanyaan itu kembali menggedor lebih kuat. Bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan sebuah misteri nyata yang menuntut jawaban. Keesokan harinya,
Farah kembali bekerja. Seperti biasa, ia membawa sapu, pel, dan peralatan kebersihan lain. Tapi hari itu, tangannya terasa lebih berat, langkahnya lebih kaku. Saat melewati lobi, ia tak bisa menahan diri untuk melirik ke arah lift yang kemarin membawanya ke lantai pribadi CEO. Perasaan campur aduk menguasai dadanya. Takut, penasaran, dan entah sedikit harapan yang samar. Di pantry kecil, ia bertemu dengan Rini, rekan kerja yang lebih tua dan sudah lama bekerja di gedung itu. Rini dikenal cerewet, suka mengamati banyak hal, dan sering membagi cerita gosip. Farah ragu sejenak, lalu memberanikan diri bertanya, "Mbak Rini, ruang pribadi CEO itu memang tidak boleh dimasuki sembarang orang, kan?" Rini mengangguk cepat. "Ya jelas, itu tempat keramat. Hanya orang tertentu yang bisa masuk." "Kenapa, Farah? Kamu kemarin ke sana ya?" Farah terdiam sejenak, bibirnya bergetar, tapi ia tak ingin terlalu jujur. "Aku kemarin disuruh antar makanan ke sana. Hanya sebentar." Rini membelalakan mata. "Wah, kamu beruntung sekali. Itu jarang terjadi." Katanya, ruang itu menyimpan banyak rahasia. Bahkan ada yang bilang, CEO sengaja menyimpan barang-barang dari masa lalunya di sana. Kalimat itu menusuk telinga Farah. Barang-barang dari masa lalu? Apakah itu termasuk foto dirinya? Dadanya semakin sesak, tapi ia pura-pura tersenyum kecil. "Masa sih, Mbak?" "Ya, namanya juga gosip," jawab Rini sambil terkekeh. Sepanjang hari, rasa penasaran Farah semakin menjadi-jadi. Ia ingin kembali ke ruang itu, hanya untuk memastikan bahwa foto itu benar ada, bukan halusinasi. Tapi ia tahu itu mustahil. Aturan perusahaan ketat, dan ia hanya seorang petugas kebersihan. Jika ketahuan, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Saat istirahat siang, Farah duduk di tangga darurat. Dari sana, ia bisa mendengar samar suara karyawan yang membicarakan sang CEO. Katanya, dia jarang sekali tersenyum, ucap salah seorang pria. "Wajar sih, orang sekeras dia pasti punya masa lalu berat. Aku pernah dengar, dia sempat hidup terpisah dari keluarganya waktu kecil," tambah yang lain. Farah terperanjat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Hidup terpisah dari keluarga? Kalimat itu terdengar terlalu dekat dengan kehidupannya sendiri. Malam harinya, saat semua karyawan sudah pulang, Farah masih menyelesaikan pekerjaannya di lantai bawah. Lorong sepi, hanya lampu redup yang menyala. Dalam keheningan itu, pikirannya kembali pada foto tersebut. Rasa penasaran berubah menjadi kebutuhan. Ia tidak bisa tidur tenang sebelum tahu kebenarannya. Di kamar kontrakan, Farah menyalakan lampu meja kecil dan membuka kotak kayu tempat ia menyimpan benda-benda berharganya. Di dalamnya ada beberapa foto lama bersama anak-anak panti, secarik surat ucapan selamat ulang tahun dari pengasuh, dan gelang kecil itu. Ia memperhatikan foto masa kecilnya yang kusam, lalu membandingkannya dengan bayangan foto yang ada di meja CEO. Sama persis. Bahkan senyumnya pun tak berbeda. Air matanya menetes. Apa mungkin aku punya hubungan dengan dia? Tapi kenapa? Kenapa aku harus hidup susah? Sementara dia di atas sana, jadi orang kaya. Farah merasa dadanya perih. Ada perasaan marah bercampur harapan yang tak terucap. Jika memang ada hubungan, kenapa mereka berpisah? Jika benar CEO itu mengenalnya, kenapa tidak pernah mencarinya? Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu. Entah bagaimana caranya, entah harus lewat siapa, ia harus menemukan jawaban di balik foto itu. Namun dalam hatinya, ia juga tahu, setiap jawaban bisa jadi menyakitkan. Bisa saja kenyataan tidak sesuai harapannya. Tapi ia lebih takut hidup selamanya dalam ketidakpastian. Dan sejak saat itu, foto di atas meja itu tidak hanya menjadi misteri, tetapi juga kunci yang akan membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa gelisah yang tak pernah reda. Farah tetap menyapu lantai marmer, mengepel lorong panjang,
dan merapikan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Namun, pikirannya tak pernah benar-benar berada di tempat itu. Setiap kali ia menyentuh kain pel, bayangan foto di atas meja CEO kembali muncul, menghantui pikirannya seakan itu sebuah pesan yang menuntut untuk dipahami. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, Farah memutuskan untuk pulang lebih awal ke arah yang berbeda dari biasanya. Bukan kembali ke kontrakan sempitnya, melainkan menuju panti asuhan tempat ia dibesarkan. Panti itu berdiri di pinggiran kota. Bangunannya sudah tua, cat dindingnya mengelupas, dan halaman kecilnya dipenuhi tanaman liar yang tumbuh tanpa teratur. Meski sederhana, tempat itu selalu menyimpan kenangan yang tidak bisa ia lupakan. Pintu kayu panti berderit ketika Farah mendorongnya. Aroma khas ruangan lama menyambutnya, bercampur dengan wangi masakan sederhana dari dapur. Seorang perempuan parubaya yang dulu menjadi pengasuhnya, Bu Marni, masih setia menjaga tempat itu. Wajahnya mulai dipenuhi keriput, tapi sorot matanya tetap hangat. "Farah?" Suara Bu Marni terdengar lirih, namun penuh keakraban. "Iya, Bu, ini aku," jawab Farah sambil menunduk hormat. Bu Marni tersenyum lebar dan memeluknya erat. "Sudah lama sekali kau tak datang. Ibu kira kau terlalu sibuk di kota besar." Farah hanya tersenyum tipis. "Saya memang sibuk bekerja, Bu. Tapi kali ini saya datang bukan sekadar berkunjung. Ada hal penting yang ingin saya tanyakan." Mereka duduk di kursi kayu ruang tamu. Farah memandangi dinding yang dipenuhi foto-foto lama anak-anak panti. Ada dirinya di sana, kecil, dengan rambut diikat dua dan senyum canggung. Ia merasakan detak jantungnya semakin keras. "Bu, apakah ibu tahu sesuatu tentang masa kecilku? Tentang keluargaku? Tentang siapa sebenarnya orang tuaku?" Suara Farah bergetar, seolah ia takut mendengar jawabannya. Bu Marni terdiam lama, lalu menarik napas berat. "Farah, kau tahu sejak dulu kami tidak pernah mendapat informasi lengkap tentang dirimu. Kau datang ke sini sebagai bayi, dititipkan di depan gerbang panti dengan selembar kain lusuh dan gelang kecil. Tidak ada catatan, tidak ada nama, tidak ada alamat. Itu sebabnya ibu hanya bisa membesarkanmu dengan apa adanya." Farah menggenggam erat gelang di tangannya. "Tapi, ada satu hal, Bu. Kemarin aku masuk ke ruang pribadi seorang CEO di tempatku bekerja. Di atas mejanya ada foto masa kecilku. Sama persis dengan foto ini," ujarnya sambil menunjuk potret dirinya di dinding panti. "Kenapa foto itu bisa ada di sana? Apa mungkin aku punya keluarga yang tidak aku tahu?" Mata Bu Marni melebar, terlihat jelas keterkejutannya. Foto itu di ruang pribadi seorang CEO. Ia menggeleng pelan. "Farah, ibu tidak pernah tahu apa-apa soal itu. Tapi, dulu, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran ibu." Farah menatapnya penuh harap. "Apa itu, Bu?" "Ketika kau ditemukan di gerbang panti, ada mobil mewah yang berhenti sebentar di seberang jalan. Sopirnya terlihat gugup, tapi ibu tidak sempat melihat siapa yang ada di dalam. Mobil itu segera pergi begitu saja, meninggalkanmu. Sejak saat itu, ibu selalu curiga bahwa kau bukan sekadar anak terlantar. Mungkin kau berasal dari keluarga berada, tapi entah mengapa mereka meninggalkanmu." Ucapan itu membuat tubuh Farah merinding. Jadi benar, ada sesuatu yang disembunyikan sejak dulu. Foto di ruang pribadi CEO bukan kebetulan. Ada benang merah yang menghubungkannya pada masa lalu yang sengaja dikaburkan. "Bu, kalau memang begitu, berarti ada kemungkinan aku punya keluarga yang masih hidup. Aku harus tahu siapa mereka." Bu Marni menatapnya dengan penuh iba. "Ibu hanya bisa bilang satu hal. Nak, apapun yang kau temukan, jangan biarkan itu menghancurkan hatimu. Kadang, kebenaran tidak selalu indah." Sepulang dari panti, langkah Farah terasa berat. Jalanan malam yang ramai seakan tidak berarti apa-apa baginya. Suara klakson, tawa orang di warung, semuanya terdengar jauh. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya dirinya?
Di kamar kontrakan, ia menatap cermin kecil di meja. Wajahnya yang sederhana, rambut hitam panjang yang diikat seadanya, dan gelang yang selalu ia pakai, semua itu kini terasa asing. Ia seakan sedang melihat orang lain, seseorang yang memiliki kisah tersembunyi di balik wajah polosnya. Air mata menetes perlahan. Kalau memang aku punya keluarga, kenapa mereka meninggalkanku? Dan kenapa sekarang aku menemukan foto itu di meja orang asing yang bahkan tak pernah mengenalku? Farah memejamkan mata, menenangkan diri. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai. Ada rahasia yang harus ia bongkar, meski hatinya harus bersiap menerima luka yang lebih dalam. Malam itu, Farah berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan mundur. Ia akan terus menelusuri jejak masa lalunya, meski jalannya gelap, penuh duri, dan mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berlalu sejak Farah pertama kali menemukan foto masa kecilnya di meja kerja sang CEO. Namun, rasa penasaran itu justru semakin mengakar kuat, ibarat duri yang menusuk di dasar hati dan tak kunjung bisa dicabut. Setiap kali ia menyapu lantai marmer yang dingin, atau membersihkan kaca tinggi yang memantulkan wajahnya sendiri, pertanyaan yang sama terus terngiang di kepalanya. Mengapa foto itu ada di sana? Apa hubungannya dengan hidupku? Siapa sebenarnya CEO itu bagiku? Malam-malam Farah pun berubah menjadi sesi panjang tanpa tidur. Ia sering duduk di dekat jendela kecil kamar kosnya, menatap lampu jalan yang redup, sembari menggenggam erat dompet lusuh peninggalan almarhum ibunya. Di dalam dompet itu hanya tersisa satu foto lama, dirinya yang masih bayi, digendong seorang wanita muda dengan senyum samar. Wanita itu tentu saja ibunya. Tetapi tidak ada tanda-tanda siapa ayahnya. Tidak ada petunjuk lain yang bisa menjawab rasa penasaran Farah. Sejak kecil, ibunya memang tidak pernah menceritakan banyak tentang masa lalu. Yang Farah tahu, ibunya selalu bekerja keras, berpindah-pindah pekerjaan, dan mengajarinya untuk tegar menghadapi ejekan orang-orang yang menganggap mereka tidak punya keluarga lengkap. Setelah ibunya meninggal, dunia Farah semakin sepi, seakan segala jawaban ikut terkubur bersama jasad yang tak lagi bisa digapai. Namun, pertemuannya dengan foto di ruang CEO membuka celah kecil yang terang. Farah mulai merasa bahwa kehidupannya yang sederhana mungkin menyimpan rahasia besar yang selama ini sengaja ditutupi. Suatu sore, ketika ia tengah membersihkan ruang rapat di lantai atas, Farah mendengar percakapan samar dari dua orang staf senior. Mereka duduk di pojok ruangan, membicarakan sesuatu dengan suara rendah namun penuh arti. Aku dengar, CEO kita punya masa lalu yang cukup kelam. Katanya dia pernah kehilangan seseorang waktu kecil. Ucap salah satu dari mereka sambil menyesap kopi. Ya, betul. Ada cerita kalau keluarganya dulu sempat terpecah. Tapi dia jarang sekali membicarakan hal itu. Lebih suka menutup rapat-rapat. Timpal rekannya dengan nada penuh rahasia. Farah menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Kata-kata itu seakan memanggil sesuatu yang terkubur jauh di dalam ingatannya. Kehilangan seseorang, keluarga terpecah, semua terdengar terlalu dekat dengan kisah hidupnya sendiri. Ia berusaha menenangkan diri, seolah percakapan itu hanya kebetulan. Namun perasaan di dalam hatinya menolak berhenti bergetar. Bayangan wajah CEO, foto masa kecil di atas meja, dan cerita masa lalu yang terpecah seakan menjalin sebuah benang merah. Keesokan harinya, Farah sengaja memperlambat langkahnya ketika melewati koridor menuju ruang kerja CEO. Ia tahu itu berbahaya, sebab tak seharusnya ia berlama-lama di area yang hanya boleh dimasuki orang tertentu. Tetapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takutnya. Dari kejauhan, ia melihat meja besar di balik pintu kaca transparan itu. Foto kecil yang sempat mengguncang hatinya sudah tidak lagi ada di atas meja. Digantikan oleh tumpukan dokumen rapi, laptop yang menyala, dan lampu meja yang memantulkan cahaya hangat. Farah menunduk, pura-pura sibuk dengan kain pel. Namun dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara berat sang CEO sedang berbicara melalui telepon. Aku masih menyesal sampai sekarang. Jika saja aku bisa melindungi keluargaku dulu, mungkin semuanya berbeda. Tapi apa daya, waktu itu aku masih kecil.
Farah berhenti bergerak. Kata-kata itu menusuk telinganya seperti petir yang menyambar di siang bolong. Jantungnya berdetak semakin keras. Tangan yang menggenggam gagang pel bergetar tak terkendali. CEO itu, apakah yang ia bicarakan tentang keluarganya sendiri? Dan apakah keluarga itu ada kaitannya dengan dirinya? Sepulang kerja malam itu, Farah kembali membuka dompet lusuh warisan ibunya. Ia menatap foto lama itu dengan mata berkaca-kaca. Kali ini, ia memperhatikan detail yang selama ini terlewatkan. Di sudut foto, ada sebuah kalung kecil yang menggantung di leher ibunya. Kalung itu berbentuk setengah hati, dengan potongan yang tampak jelas seperti pernah dipisahkan dari bagian lainnya. Farah tertegun. Ingatannya melayang pada bisikan samar ibunya dulu, saat ia masih kecil dan merengek menanyakan keberadaan ayahnya. Farah sayang, suatu hari kamu akan mengerti. Ada bagian dari hidupmu yang hilang, tapi aku berharap kamu bisa menemukannya kembali. Air mata mengalir di pipinya. Kalimat itu, yang dulu hanya dianggap dongeng pengantar tidur, kini terasa seperti pesan terakhir yang menyimpan kebenaran besar. Hari-hari berikutnya, Farah mulai mencatat hal-hal kecil yang ia temukan. Setiap ucapan staf, setiap cerita tentang masa lalu CEO, bahkan ekspresi wajah sang pemimpin yang kadang tampak muram meski di depan publik terlihat gagah. Semua itu ia kumpulkan diam-diam, ibarat kepingan puzzle yang harus dirangkai. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin berat pula beban di hatinya. Ada ketakutan bahwa kebenaran yang akan ia temukan justru akan melukai dirinya. Bagaimana jika CEO itu bukan siapa-siapa? Bagaimana jika semua hanya kebetulan belaka, dan ia hanya sedang berhayal? Tetapi lebih dari itu, ada juga ketakutan yang lain. Bagaimana jika kebenaran itu justru terlalu besar untuk ia tanggung? Bayangan masa lalu kini mulai menghantuinya dalam mimpi-mimpi. Ia sering bermimpi berada di sebuah rumah sederhana, mendengar suara anak kecil laki-laki yang memanggil nama seseorang. Suara itu asing, namun terasa begitu dekat, seolah memanggil dari ruang kenangan yang terhapus. Farah terbangun dengan keringat dingin setiap kali mimpi itu datang. Ia tahu, sesuatu sedang berusaha keluar dari ingatan yang lama terpendam. Suasana gedung megah itu terasa berbeda di minggu berikutnya. Farah merasakan langkah kakinya semakin berat setiap kali ia memasuki koridor menuju lantai atas. Udara dingin dari pendingin ruangan tak mampu meredam panas yang menjalar di dadanya. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang semakin sulit ia abaikan. Hari itu, ia mendapat tugas membersihkan ruang arsip, ruangan yang jarang tersentuh, penuh dengan lemari besi dan tumpukan map usang. Seorang staf senior menyerahkan kunci kepadanya dengan wajah malas. Tolong rapikan sedikit. Tidak perlu terlalu bersih. Cukup singkirkan debu-debu yang mengganggu. Farah mengangguk, lalu melangkah masuk. Pintu besi berat itu menutup di belakangnya dengan suara berderak, meninggalkan kesunyian pekat yang hanya ditemani dengung lampu neon di langit-langit. Tangannya mulai sibuk mengibas debu di atas map yang sudah menguning dimakan waktu. Namun, matanya tiba-tiba terpaku pada sebuah kotak kayu kecil di rak paling bawah. Kotak itu berbeda dari yang lain, lebih terawat, meski disembunyikan di antara tumpukan berkas lama. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Dengan hati-hati, ia menarik kotak itu keluar. Debu berterbangan, membuatnya batu kecil. Setelah membersihkan sedikit permukaan kayu itu, ia menemukan ukiran kecil berbentuk setengah hati. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ukiran itu, persis dengan kalung yang ia kenakan setiap hari. Jari-jarinya gemetar ketika membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada beberapa benda. Surat usang, seutas pita bayi berwarna biru, dan sebuah foto lama. Farah menahan napas. Foto itu memperlihatkan dua anak kecil, seorang bayi perempuan dengan senyum polos, dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun yang memeluknya erat. Dan bayi perempuan itu, wajahnya sama persis dengan foto masa kecil yang disimpannya di dompet lusuh peninggalan ibunya. Tangannya bergetar semakin hebat. Surat usang di dalam kotak itu ikut terjatuh. Dengan terburu-buru, ia membukanya. Tinta di atas kertas memang mulai pudar, tapi masih bisa terbaca.
Untuk anak-anakku, aku minta maaf karena tidak bisa menjaga kalian bersama. Dunia memisahkan kita, tapi suatu hari aku yakin kalian akan dipertemukan kembali. Tolong jangan saling membenci. Ingatlah, darah yang sama akan selalu membawa kalian kembali. Air mata menggenang tanpa bisa ditahan. Kata, anak-anakku, bergema di kepalanya. Apakah ini berarti dirinya dan anak laki-laki di foto itu adalah saudara? Hari itu, Farah bekerja dengan pikiran kacau. Setiap kali melihat rekan-rekannya tertawa, ia merasa semakin sendirian. Setiap kali mendengar langkah CEO di lorong, dadanya berdegup kencang. Ia tahu, semakin lama ia menahan kebenaran, semakin sakit rasanya. Namun ia juga sadar, kebenaran ini bukan sesuatu yang bisa ia bicarakan sembarangan. Bagaimana kalau ia salah? Bagaimana kalau sang CEO marah karena ia mencampuri urusan pribadi? Kebimbangan itu menghantui sepanjang malam. Farah mencoba menenangkan diri dengan duduk di depan jendela kosnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia mengambil kalung setengah hati dari lehernya, lalu menempelkan potongan itu pada ukiran di kotak kayu yang kini ia simpan rapat di dalam tas. Bentuknya pas, menyatu tanpa celah. Tidak ada lagi keraguan. Semua petunjuk itu mengarah ke satu kebenaran. CEO itu adalah kakaknya. Keesokan harinya, keberanian Farah diuji. Ia diminta mengantarkan dokumen langsung ke ruang kerja CEO. Kedua tangannya terasa dingin ketika mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara berat yang familiar. Masuk. Farah melangkah perlahan. Ruangan itu tampak mewah seperti biasanya, dengan aroma kopi hitam yang samar tercium. CEO duduk di balik meja besar, menandatangani beberapa berkas. Matanya tajam, penuh wibawa, tapi di balik itu tersimpan kesedihan yang tak pernah benar-benar pergi. Letakkan saja di meja, ucapnya singkat. Farah mendekat, meletakkan map di atas meja. Namun sebelum ia berbalik, keberaniannya meledak tanpa bisa ditahan. Suaranya bergetar ketika bertanya, "Tuan, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" CEO mengangkat kepalanya, menatap langsung ke matanya. "Apa itu?" Farah menelan ludah. Jantungnya berdetak seolah ingin meloncat keluar. "Apakah Anda pernah kehilangan seseorang dari keluarga Anda?" Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak sunyi. CEO meletakkan penanya, lalu menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya berubah muram. "Kehilangan," gumamnya lirih. "Ya, aku pernah kehilangan adik perempuanku. Sejak kecil, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Itu penyesalan terbesar dalam hidupku." Tubuh Farah gemetar hebat. Kata-kata itu adalah konfirmasi yang selama ini ia cari. Air matanya hampir jatuh. Namun ia buru-buru menunduk, berpura-pura memperbaiki posisi map. Ia tidak bisa langsung mengaku sekarang. Terlalu banyak resiko. CEO tidak menyadari betapa hancurnya perasaan Farah. Ia melanjutkan pekerjaannya, seolah hanya baru saja membuka luka lama. Sementara Farah keluar dari ruangan dengan langkah gontai, membawa beban yang semakin berat di dadanya. Malam itu, di kos kecilnya, Farah menangis dalam diam. Semua bukti sudah ada di tangannya. Semua kata sudah terdengar jelas dari mulut sang CEO. Namun, ada jurang besar yang memisahkan mereka. Status, kekuasaan, dan ketakutan akan penolakan. Apakah CEO itu akan mengakui dirinya? Atau justru menganggapnya gila? Bayangan masa lalu kini tidak lagi samar. Rahasia yang selama ini terkubur mulai retak. Siap pecah kapan saja. Dan Farah tahu, saat kebenaran benar-benar terungkap, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langkah Farah semakin berat setiap kali ia melewati koridor menuju ruang kerja CEO. Sejak percakapan terakhir, hatinya terus diliputi kegelisahan. Kata-kata tentang kehilangan adik perempuan terngiang-ngiang, menghantam dadanya seperti ombak yang tak henti. Ia kini tahu dengan pasti, dirinya adalah adik yang hilang itu. Semua bukti sudah jelas. Foto masa kecil, surat di kotak kayu, kalung setengah hati,
hingga pengakuan langsung dari mulut CEO. Namun, satu hal yang membuatnya masih ragu, keberanian untuk mengaku. Bagaimana kalau dia tidak percaya? Bagaimana kalau dia menolakku? Bagaimana kalau aku hanya akan dipandang sebagai orang asing yang mencari keuntungan? Gumam Farah dalam hati. Ketakutan itu menahan langkahnya, membuat setiap kesempatan terasa terlewat begitu saja. Suatu siang, kantor mendadak ramai karena sebuah kabar. CEO baru saja menerima penghargaan bergengsi sebagai pemimpin termuda yang berhasil membawa perusahaan ke tingkat internasional. Seluruh staf merayakan kabar itu dengan bangga. Namun bagi Farah, suasana meriah itu justru terasa asing. Dari kejauhan, ia melihat CEO berdiri di podium kecil di lobi gedung. Senyumnya tenang, ucapannya penuh wibawa. Namun matanya tetap menyimpan bayangan yang sama, luka masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Farah menatap sosok itu dengan hati bergetar. Itu kakakku, bisiknya lirih, suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Dalam dirinya berkecamuk rasa iri bercampur rindu. Iri karena hidup mereka begitu berbeda. Sang CEO berdiri megah di hadapan semua orang, sementara dirinya hanya seorang petugas kebersihan yang berusaha tetap tegak di sudut ruangan. Namun juga rindu yang mendalam, rindu akan pelukan keluarga yang hilang sejak lama. Malam itu, Farah memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia kembali ke ruang arsip ketika semua orang sudah pulang. Dengan hati-hati, ia membuka kembali kotak kayu itu. Kali ini, ia menemukan sesuatu yang sebelumnya tak sempat ia baca. Selembar kertas kecil dengan tulisan tangan yang lebih tegas. Jika kalian membaca surat ini suatu hari, ketahuilah bahwa kalian selalu bersaudara. Dunia boleh memisahkan, tapi darah tidak pernah berkhianat. Farah menggenggam kertas itu erat. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Hatinya semakin yakin bahwa ia tidak boleh lagi diam. Ia harus mengatakan yang sebenarnya, apapun risikonya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Keesokan harinya, ia kembali diminta mengantarkan minuman ke ruang kerja CEO. Dengan tangan gemetar, ia membawa nampan berisi cangkir kopi hitam dan sebotol air mineral. Saat pintu terbuka, CEO menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar laptopnya. "Letakkan di meja," katanya singkat. Farah melangkah, menaruh nampan dengan hati-hati. Namun kali ini, ia tidak segera pergi. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup liar. Ia tahu, ini saatnya. "Tuan," suaranya serak, hampir tak terdengar. CEO mengangkat wajah, menatapnya dengan alis terangkat. "Ya, ada apa?" Farah menggenggam kalung setengah hati di lehernya, lalu mengangkatnya sedikit agar terlihat. Kalung ini sama dengan ukiran di kotak kayu di ruang arsip. Wajah CEO langsung berubah. Ia berdiri dari kursinya, mendekat dengan langkah pelan namun tegas. Matanya menyipit, seakan mencari jawaban. "Dari mana kau tahu tentang itu?" Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Farah mundur selangkah, air matanya mengalir. "Aku tidak sengaja menemukannya saat membersihkan ruangan. Aku juga punya foto yang sama dengan yang ada di kotak itu. Foto bayi perempuan. Itu aku, Tuan." Suasana ruangan mendadak tegang. Sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang seakan memukul lebih keras dari biasanya. CEO menatapnya lekat. Wajahnya campuran antara marah, bingung, dan terkejut. "Apa maksudmu?" Farah mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku, adikmu." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tapi terasa seperti guntur yang menggelegar. CEO membeku, matanya melebar, wajahnya pucat. Ia menggeleng pelan, seakan menolak mempercayai apa yang baru saja ia dengar. "Tidak mungkin." Farah terisak. "Aku punya buktinya. Foto, surat, bahkan kalung ini. Semua mengarah ke satu hal. Aku bukan orang asing. Aku adalah keluarga yang kau cari." CEO berjalan mondar-mandir. Napasnya memburu. Tangannya menekan pelipis, seakan berusaha menahan beban yang tiba-tiba jatuh di pundaknya.
Kenapa baru sekarang? Kenapa harus begini caranya? Farah menunduk. Suaranya pecah. Karena aku juga tidak tahu. Ibuku tidak pernah menceritakan. Baru setelah aku menemukan foto di meja Anda, semua benang mulai terurai. Keheningan panjang memenuhi ruangan. CEO menatap Farah dengan mata berkaca-kaca, namun masih ada dinding tebal di antara mereka. Aku butuh waktu, katanya akhirnya, dengan suara berat. Ini terlalu tiba-tiba. Aku tidak bisa begitu saja menerima. Kalimat itu menghantam hati Farah. Ia merasa seolah ditolak, meski tahu mungkin itu hanya reaksi wajar. Tubuhnya lemas, namun ia tetap mencoba berdiri tegak. Aku hanya ingin kau tahu kebenaran. Aku tidak meminta apa-apa. Ia berbalik, melangkah keluar dengan air mata jatuh tanpa henti. Di dalam ruangan, CEO terdiam sendiri. Wajahnya menegang, tapi tangannya menggenggam meja erat hingga buku jarinya memutih. Luka lama yang selama ini ia sembunyikan kini terbuka lebar, dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana harus menutupnya kembali. Malam itu, di kamar kos yang pengap, Farah menangis terseduh. Ia merasa sudah melakukan bagian yang terberat, mengungkap kebenaran. Namun, hasilnya justru membuat hatinya semakin sakit. Apakah aku salah? Apakah seharusnya aku tetap diam? Gumamnya lirih. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu kebenaran itu sudah terucap. Luka mungkin terbuka, tapi dari sanalah penyembuhan bisa dimulai. Hari itu suasana di kantor terasa tegang seperti mendung yang menekan seluruh gedung megah. Farah duduk di sudut ruang istirahat. Tangannya masih gemetar setelah pertemuan kemarin dengan CEO. Hatinya campur aduk, lega karena kebenaran telah diungkap, tapi juga hancur karena respons kakaknya yang menolak sekaligus takut. Ia memutar-mutar kalung setengah hati di tangannya, seakan itu satu-satunya penghubung dengan masa lalu yang kini kembali muncul. Air matanya menetes perlahan. Ia tahu, perasaan kakaknya sama rumitnya. Semua luka lama, kesalahan tak disengaja, dan rahasia keluarga kini menumpuk menjadi beban yang berat. Sementara itu, di ruang kerjanya, CEO duduk mematung di kursi besar. Meja megah itu kini terasa sempit dan menekan. Ia menatap foto masa kecil Farah dan dirinya sendiri, bingkai yang dulu hanya dipandang sebagai kenangan, kini berubah menjadi bukti nyata dari kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia menutup mata, menahan napas panjang. Segala rasa bersalah muncul. Mengapa ia tidak pernah mencari adiknya lebih awal? Mengapa dunia memisahkan mereka? Mengapa waktu begitu kejam? Pikirannya melayang ke masa kecil mereka yang singkat, di mana ia masih ingat wajah adik perempuannya yang selalu tersenyum dan menggenggam tangannya. Tapi dunia berubah, orang tua mereka terpecah, dan nasib membawa mereka ke arah yang berbeda. Sekarang, kebenaran itu hadir di hadapannya. Farah bukan lagi bayangan dari masa lalu, tapi nyata, hidup, dan menangis karena menunggunya terlalu lama. Farah mencoba mengumpulkan keberanian untuk kembali ke ruang kerja CEO. Ia tahu, jika tidak berbicara lagi, hubungan ini bisa hilang selamanya. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Masuk, terdengar suara berat, namun masih menahan emosi di luar kendali. Farah melangkah masuk. Matanya bertemu dengan kakaknya yang tampak lebih rapuh daripada biasanya. Ia menarik napas panjang, menahan tangisnya, dan berkata dengan suara lirih namun tegas. Ini semua bukan salah siapapun. Aku hanya ingin kita bersama lagi. Aku ingin kau tahu, aku tetap adikmu, dan aku ingin membangun kembali apa yang hilang. CEO menunduk, menahan gelombang emosi yang begitu deras. Tangannya mengepal di atas meja, suara napasnya berat. Aku takut, Farah. Takut jika aku gagal melindungimu. Takut jika aku terlalu lambat. Dunia ini keras, dan aku selalu menganggap aku harus kuat. Tapi, aku tidak tahu bagaimana memulai kembali. Aku tidak tahu apakah aku pantas untukmu. Air mata Farah jatuh. Ia melangkah maju, menggenggam tangan kakaknya dengan lembut. Kau pantas. Selalu pantas.
Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memulai dari sekarang. Aku percaya pada kita. CEO terdiam, menatap adiknya yang meneteskan air mata. Rasanya seluruh beban dunia menumpuk di pundaknya. Namun juga ada cahaya kecil yang menerobos dari gelap. Ia memejamkan mata, mengatur napasnya, dan perlahan mengangguk. Baik, kita mulai dari sekarang. Suaranya pecah, namun tegas. Aku tidak akan membiarkanmu hilang lagi. Aku berjanji. Namun kebahagiaan itu masih terhalang bayangan masa lalu. CEO mulai menceritakan sisi lain dari cerita yang selama ini ia simpan. Bagaimana ia dan Farah dipisahkan, dan mengapa ia tidak pernah tahu keberadaan adiknya. Ia membuka dokumen lama, surat-surat, dan catatan yang dulu tak pernah ia temukan. Setiap kata yang ia baca membuat Farah terseduh, mengetahui betapa beratnya beban yang ditanggung kakaknya selama ini. Dunia memisahkan kita bukan karena kita ingin, kata CEO lirih, menatap Farah. Tapi aku bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan jarak memisahkan kita lagi. Farah menunduk, memeluk tangan kakaknya erat. Air mata keduanya jatuh bersamaan. Namun kali ini ada rasa lega yang menembus rasa sakit. Luka lama kini mulai menutup, sedikit demi sedikit, digantikan oleh ikatan baru yang lebih kuat. Pengakuan, kejujuran, dan cinta keluarga yang hilang selama bertahun-tahun. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang kerja CEO. Lampu hangat menerangi wajah mereka, bayangan masa lalu menyatu dengan cahaya masa kini. Farah merasakan tangan kakaknya menggenggam tangannya dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak akan terpisah lagi. Jangan pernah meninggalkanku lagi, bisik Farah. CEO menatapnya, matanya penuh janji. Tidak akan pernah. Aku berjanji, adikku. Dan di sanalah, di tengah gedung megah yang penuh kenangan masa lalu, dua saudara yang lama terpisah menemukan jalan kembali. Luka yang terbuka mulai sembuh, dan masa depan yang baru mulai terbentuk. Dengan harapan dan janji yang tak akan mudah pudar. Beberapa hari setelah pengakuan itu, suasana di gedung megah berubah. Farah tidak lagi berjalan dengan langkah gontai, melainkan sedikit lebih ringan meski masih ada rasa canggung yang tersisa. Setiap kali ia bertemu CEO, ada tatapan hangat namun berhati-hati, seakan kedua hati sedang menyesuaikan diri setelah sekian lama terpisah. Farah masih ingat momen ketika ia menatap kalung setengah hati di lehernya. Kini, setiap kali melihatnya, ada senyum kecil yang muncul di wajahnya, tanda bahwa ikatan yang lama hilang mulai kembali terasa. CEO, di sisi lain, mulai membuka diri. Ia menata meja kerjanya dengan beberapa dokumen yang dulu tersimpan rapat, termasuk kotak kayu yang berisi foto dan surat. Setiap kali Farah melintas, CEO menatapnya dengan mata yang lembut namun penuh perhatian. Ia ingin memastikan adiknya merasa aman, dihargai, dan diakui. Suatu sore, Farah diminta menemani CEO meninjau proyek di lantai atas gedung. Biasanya tugas ini hanya untuk staf senior, tetapi kali ini ada alasan tersendiri. Saat berjalan, Farah melihat CEO menoleh dan tersenyum kecil. Aku senang kau ada di sini, ucapnya lirih. Farah menunduk, wajahnya memerah. Aku juga senang, bisa dekat lagi. Ucapan sederhana itu terasa berat dan penuh makna. Mereka saling memahami tanpa harus banyak bicara, hanya dengan kehadiran yang menenangkan. Hari-hari berikutnya diisi dengan percakapan perlahan yang membuka luka lama dan membangun pengertian baru. Farah belajar tentang masa kecil CEO, tentang rasa bersalahnya karena tidak mampu melindungi keluarga, dan tentang kerinduan yang ia sembunyikan dari dunia. Sementara CEO mendengar cerita Farah tentang hidupnya yang penuh perjuangan, bagaimana ia menghadapi cemoohan orang, bekerja keras untuk membiayai hidup, dan menjaga diri tetap tegar setelah kematian ibunya. Setiap cerita Farah membuat CEO semakin menyadari betapa besar keberanian adiknya. Mereka duduk berdua di ruang kerja, lampu hangat menerangi meja kayu yang sama di mana dulu foto itu ditemukan. Farah memegang kotak kayu kecilnya, membuka surat lama sekali lagi. CEO menatapnya dengan penuh perhatian. Aku merasa seperti kehilangan begitu banyak waktu, kata CEO pelan. Tapi aku bersyukur, akhirnya kau ada di sini.
Kita bisa memulai lagi. Farah tersenyum, meski matanya basah. Aku juga bersyukur, karena kita tidak menyerah pada masa lalu. Seiring waktu, ikatan mereka semakin kuat. Farah mulai diperkenalkan secara resmi ke beberapa staf senior sebagai anggota keluarga CEO, meski ia tetap bekerja sebagai petugas kebersihan. CEO menekankan bahwa posisi tidak menentukan kedekatan mereka. Yang penting adalah keluarga. Suatu pagi, CEO membawa Farah ke ruang arsip lagi, menunjukkan beberapa foto lama yang belum pernah Farah lihat sebelumnya. Ada foto perayaan ulang tahun mereka berdua sebelum terpisah, foto keluarga kecil yang tersenyum, dan beberapa catatan tentang impian masa kecil mereka. Farah menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa meski dunia sempat memisahkan mereka, kenangan indah itu tetap ada, menunggu untuk ditemukan kembali. Aku tidak percaya, semua ini nyata, bisiknya. CEO tersenyum, menepuk bahu Farah lembut. Semua ini nyata, Farah. Dan mulai sekarang, kita tidak akan membiarkan waktu atau jarak memisahkan kita lagi. Di luar gedung, matahari sore menembus jendela besar, memantul ke lantai marmer. Bayangan mereka berdua tampak berdampingan. Namun kali ini bukan bayangan kesepian, melainkan bayangan keluarga yang menemukan kembali kehangatannya. Farah menyadari satu hal penting. Meski masa lalu penuh luka, ia kini memiliki kesempatan kedua. Kesempatan untuk membangun hubungan yang tidak hanya tentang darah, tetapi juga tentang pengertian, cinta, dan kepercayaan. CEO pun merasakan hal yang sama. Beban yang selama ini menghantui hatinya perlahan-lahan memudar, digantikan oleh rasa lega dan harapan. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai, tetapi langkah pertama untuk menyambung kembali hubungan yang hilang sudah dimulai. Mereka duduk diam, berbicara dengan senyuman kecil, saling menatap tanpa kata-kata panjang. Dunia di luar gedung tetap keras, penuh tuntutan dan hiruk-pikuk, tapi di dalam ruang itu, waktu seakan berhenti. Hanya ada mereka berdua, keluarga yang terpisah, kini kembali bersatu. Pagi itu, gedung megah dipenuhi cahaya matahari yang hangat, menembus jendela besar dan memantul di lantai marmer. Farah berdiri di depan jendela ruang kerja CEO, menatap kota yang sibuk di bawah sana. Namun kali ini, hatinya tenang. Tidak ada rasa gelisah atau cemas yang dulu menghantuinya. Yang ada hanyalah perasaan lega dan harapan. CEO masuk perlahan, menatap Farah dengan senyum lembut. Ia membawa secangkir kopi hangat, meletakkannya di meja kecil di samping Farah. "Pagi, adikku," katanya, nada suaranya ringan tapi hangat. Farah tersenyum, matanya berbinar. "Pagi. Terima kasih sudah menemani aku hari ini." Mereka duduk berdua, menikmati momen sederhana yang sebelumnya terasa mustahil. Farah menyadari, inilah bagian dari kehidupan yang selalu ia impikan. Diterima, dihargai, dan disayangi oleh keluarga yang selama ini hilang. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegiatan yang menunjukkan perubahan hubungan mereka. Farah mulai diperkenalkan kepada staf dan rekan CEO sebagai anggota keluarga, bukan sekadar petugas kebersihan. Semua orang menyambutnya hangat. Beberapa bahkan terlihat terkejut mengetahui bahwa Farah adalah adik CEO yang hilang. Farah sendiri tetap bekerja, tapi kini ia melakukannya dengan rasa bangga. Ia tidak lagi merasa rendah karena posisi atau status. Ia tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh pekerjaan, melainkan oleh keberanian, kebaikan, dan cinta yang ia miliki. Di sisi CEO, hidupnya juga berubah. Beban yang selama ini menghantui hatinya perlahan lenyap. Ia menyadari bahwa tanggung jawab terbesar bukan hanya memimpin perusahaan, tetapi juga menjaga hubungan keluarga yang pernah hilang. Ia mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk Farah, mendengarkan cerita dan pengalaman hidupnya, serta berbagi momen-momen kecil yang dulu hilang karena jarak dan waktu. Suatu sore, mereka duduk di balkon lantai atas gedung, memandangi matahari terbenam yang memantul di gedung-gedung tinggi. Angin sepe-sepe menerpa wajah mereka, membawa aroma kota yang sibuk tapi hangat. Farah menatap kakaknya, matanya basah karena rasa syukur. "Kau tahu," kata Farah pelan, "aku tidak pernah membayangkan akan bertemu lagi denganmu. Tapi sekarang,
Rasanya seperti semua yang hilang akhirnya kembali. CEO menggenggam tangan Farah dengan erat. Aku juga tidak pernah menyangka. Tapi aku bersyukur. Karena kita diberi kesempatan untuk memulai lagi. Aku janji, tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan kebersamaan yang tulus. Mereka sering berjalan-jalan di taman dekat gedung. Sesekali mengobrol tentang masa kecil, impian, dan masa depan. Farah mulai merasakan ikatan yang lebih kuat daripada sekadar darah. Ada kepercayaan, pengertian, dan cinta yang tumbuh di antara mereka. Suatu malam, Farah duduk di kamar kosnya, menatap kotak kayu dan surat lama yang dulu membuatnya menangis. Kini, surat itu tidak lagi menimbulkan kesedihan, melainkan menjadi simbol harapan. Ia tahu, masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa dibangun dari keberanian dan cinta. CEO mengunjungi Farah ke kosnya, membawa beberapa dokumen yang harus mereka diskusikan bersama. Namun kali ini, suasananya santai, penuh canda tawa. Mereka duduk di lantai, lampu meja menyala lembut, membentuk lingkaran hangat di sekitar mereka. Aku ingin kau tahu, kata CEO, bahwa tidak peduli apa yang terjadi, kau selalu bagian dari hidupku. Kita akan jalani semuanya bersama. Farah tersenyum, menatap kakaknya dengan penuh keyakinan. Aku juga merasa begitu. Kita punya kesempatan baru, dan aku siap untuk itu. Malam itu, mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan yang selama ini terasa jauh dan tidak pasti. Beberapa minggu kemudian, Farah berdiri di balkon gedung, memandang langit biru yang cerah. Ia menatap ke arah kota yang sibuk, merasakan angin menyapu wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Bebas dari keraguan, rasa sakit, dan kesepian yang selama ini menghantuinya. Di belakangnya, CEO berdiri dengan senyum hangat, tangan mereka saling menggenggam. Tidak ada kata-kata panjang yang diperlukan. Semua telah tersampaikan melalui kehadiran, sentuhan, dan ikatan yang baru ditemukan kembali. Farah tersenyum, menatap mata kakaknya, dan berkata dengan lembut, "Ini adalah awal baru." CEO mengangguk. Ya, awal baru untuk kita. Tidak akan ada yang memisahkan kita lagi. Dan di sanalah mereka, dua saudara yang lama terpisah, kini menemukan kembali arti keluarga, cinta, dan harapan. Masa lalu yang penuh luka kini menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih hangat, penuh cinta, dan tak tergoyahkan.